Salam Rahayu. Hari ini saya akan melanjutkan cerita episode Kresna Duta, di mana pada episode yang lalu Sri Kresna mulai terpancing emosinya oleh omongan Jayadrata. Jayadrata adalah kerabat Kurawa, tapi bukan keluarga besar Kurawa. Akibat terpancing emosinya, akhirnya Kresna berniat bertiwikrama atau mengubah bentuk. Tapi sebelum bertiwikrama, Kresna bertitah pada panglima perangnya yaitu Setyaki untuk keluar bergabung dengan pasukannya. Setyaki pun tanggap dengan titah atasannya itu. Wah, bakal ndak beres ini, pikir Setyaki. Dan mulailah Kresna bertiwikrama mengubah diri menjadi raksasa. Kemudian memburu, mencekik, meremas, dan memakan prajurit pengawal keamanan Hastinapura tanpa ampun. Pendopo Hastina akhirnya banjir darah. Setelah merasa kenyang, memakan para prajurit Hastina, kemudian Kresna mulai memporak-porandakan isi pendopo Hastinapura. Dinding-dinding pendopo dihancurkan, tiang-tiang pendopo dihantamnya dan pada patah, atap pendopo ambrol tersundul kepalanya. Ketika atap pendopo Hastinapura rubuh, Destarasa bersama Gandari istrinya diselamatkan Widura lari bersembunyi di bangker Hastina. Sementara itu Kresna melihat sekelibat Jayadrata lari bersembunyi lalu disaut oleh Kresna tapi tidak tertangkap. Jayadrata dan bersama anak-anak Kurawa lainnya berhasil melesat dan bersembunyi entah di mana. Sementara itu Bisma, Durna, Karpa, Salya, Karna, Patisengkuni serta petarung-petarung Kurawa lainnya lebih memilih menghindari kemarahan Kresna yang sulit ditandingi dengan meninggalkan pendopo dan berkumpul di dalam serta di teras rumah Resi Bisma. Berita kekisruan di pendopo Hastinapura didengar oleh Bathara Guru. Sumbernya datang dari Dewa Yamadipati atau Nyomodipati. Mendengar info tersebut, Bathara Guru segera mengutus sang patihnya yaitu Bathara Narada untuk meredakan kemarahan Wisnu yang manjing ke Kresna. Setiba di istana Hastinapura, Bathara Narada yang ditemani Bathara Brahma serta Indra dan Yamadipati segera meminta Kresna untuk kembali dari tiwikramanya. Ayo berhenti Nger, berhenti, kembalikan dirimu seperti semula. Kalau sekedar mau menghancurkan istana Hastinapura dan membunuh mereka semua, saya yakin kamu tentu bisa melakukan pada hari ini. Tapi, apakah tidak terpikirkan olehmu bahwa jika kamu hancurkan istana Hastinapura sekarang, kamu bunuh semua petinggi-petinggi prajurit Hastina sekarang, khususnya membunuh Dursasana misalnya, bukankah itu akan merusak ketentuan di mana Bharatayuddha harus terjadi? Apakah hal itu tidak dalam pertimbanganmu? Kata Narada. Hati Kresna terketuk dan kemudian menghentikan amukannya pelan-pelan, lalu mengubah bentuk raganya kembali seperti semula. Bisma dan Widura yang mengetahui Sri Kresna sudah beralih seperti semula, segera ke pendopo agung lagi dan duduk dengan kursi seadanya, sembari wajahnya tampak muram dan sedih. Sinuwun Prabu, mari kita kembali ke Wirata sekarang. Tiba-tiba suara Setyaki menyeruak di pendopo dan sang Prabu Kresna pun menuruti kehendak panglima perangnya. Kemudian dia berjalan di belakang Setyaki. Berhenti! Teriak Bisma sembari berdiri dari tempat duduknya. Kresna dan Setyaki menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap ke sumber suara perintah. Mulai bulan depan Pandawa memperoleh Indraprastha. Ini surat keputusan Dewan. Bawa surat ini dan tolong sampaikan ke cucu-cucuku Pandawa, perintah Bisma.
Sendika dawuh, kata Kresna sembari membungkuk sembah dan menerima surat keputusan dewan, lalu berucap mohon maaf. Saya sudah membuat keadaan jadi porak-poranda begini. Saya mohon maaf dan akan mengganti kerugian atas hal ini, ucap Kresna. Oh, ndak perlu kamu ganti. Saya akan bangun kembali pendapa. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara Drestarastra dengan nada tinggi. Kresna tersenyum tipis dan langsung meninggalkan pendopo menuju ke keretanya ditemani Setyaki. Terima kasih sudah mendengarkan tuturan saya pada kesempatan kali ini. Sampai bersua dengan konten saya yang lain minggu depan. Salam Rahayu.